Kuliner bakso memang seolah nggak ada matinya. Meski hampir semua ahli sejarah sepakat bahwa kelahiran bakso adalah di Cina, tapi mungkin tak ada yang bisa menyangkal bahwa kuliner yang satu ini tumbuh dan berkembang di Nusantara. Salah satunya tentu bakso aci alias bakso berbahan dasar tapioka. Sensasi kenyal dan teksturnya yang lembut membuat bakso aci punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya. Sebagai pelengkap ada tambahan cuanki goreng, cuanki tahu, sukro cikur, tetelan empuk, sampai ceker. Segar pedas yang berasal dari sambal dan jeruk limau berpadu mesra dengan kuah gurih yang dibuat dengan tambahan kaldu. Tapi tahukah Anda, perjalanan sejarah bakso aci ternyata lebih lama dari usia Republik ini? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Berbeda dengan bakso yang biasanya berbahan dasar daging, bakso aci memang punya ciri khas tersendiri. Hanya butuh tepung terigu dan tapioka untuk meramu adonan bakso aci. Ya, tapioka memang menjadi dasar dari makanan yang satu ini. Berdasarkan beberapa catatan, bakso aci sendiri lahir di bumi Priangan, khususnya Garut di era kolonial. Itu adalah perkembangan kebudayaan Cina yang ada di tanah Sunda. Kemudian terjadilah budaya makanan dengan aci. Tadi ada aci dicolok, aci digoreng. Jadi kalau kita bicara Jawa Barat, itu memang budaya lokalnya memang dekat sekali dengan aci tadi. Bahkan mereka punya namanya mie yang pakai kuah seperti lem gitu misalnya. Itu juga bagian dari aci juga. Jadi itu bagian kebudayaan. Kebudayaan itu tumbuh dalam sebuah daerah, kemudian dia bisa menjadi bermacam-macam makanan. Nah itulah, jadi kulturnya adalah kultur yang menggunakan makanan berbasis tapioka tadi. Meski begitu, perjalanan tapioka menjadi sumber segala camilan di Sunda memakan waktu yang cukup lama. Mengutip Setiati Sastra Praja, dalam buku Perjalanan Panjang Tanaman Indonesia, singkong yang merupakan bahan tapioka berasal dari timur laut Brasil dan telah ditanam sejak 1 abad sebelum Masehi di Meksiko dan Amerika. Dari sinilah singkong diperkenalkan keluar kawasan Amerika Tengah dan Selatan oleh bangsa Portugis. Pada abad 16 di Nusantara, kedatangan Spanyol dan Portugis mencari rempah di Maluku turut serta membawa singkong atau ubi kayu. Seperti di daerah asalnya, iklim tropis Nusantara cocok sebagai habitat tumbuhnya ubi kayu. Meski dibawa oleh Portugis dan Spanyol, Belanda lah yang kemudian mengusahakan budidaya singkong. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, disebut sebagai orang pertama yang mencoba membudidayakan ubi kayu secara besar-besaran di Pulau Jawa. Pemerintah kolonial saat itu mengembangkannya sebagai alternatif bahan pangan selain beras. Saat itu masyarakat mengolah singkong masih dengan cara sederhana, dikukus atau digoreng. Hingga dalam perkembangannya, ubi kayu dimanfaatkan untuk ekspor pihak kolonial. Gaplek sebagai turunan olahan singkong yang dikeringkan, bahkan diekspor ke Inggris untuk menjadi olahan alkohol. Permintaan besar dari Eropa membuat pabrik besar pengolahan singkong semakin bertebaran terutama di wilayah Priangan. Potensi terbesar itu adalah sumber daya alam. Nah, kolonial itu melihat itu sebagai sebuah potensi. Akhirnya mereka membuat pabrik pengolahan singkong menjadi tepung yang disebut dengan tapioka. Pada tahun 1896, jumlah pabrik tapioka semakin bertambah di wilayah Bandung dan Garut. Puncaknya pada tahun 1928, sebanyak hampir 17.000 ton tepung tapioka dengan nilai 1,69 juta gulden atau 127 miliar rupiah diekspor ke Inggris. Demikian pula pada tahun 1933, sebanyak 80.000 ton tepung tapioka diekspor ke Amerika Serikat dengan nilai mencapai 4,74 juta gulden. Menjamurnya industri rumahan tapioka juga menyisakan produk yang tidak terserap oleh ekspor. Hal inilah yang dianggap sebagai cikal bakal konsumsi olahan tapioka. Di Palembang dan Lampung, warga memanfaatkan tapioka untuk membuat makanan pempek atau kerupuk ikan. Di Bantul, Yogyakarta, tapioka digunakan untuk membuat mie atau kerupuk yang digemari warga.
Dan di Tatar Sunda mulai bermunculan jajanan tradisional seperti cilok, cireng, dan juga bakso aci. Uniknya, penamaan jajanan dengan cara disingkat banyak disebut sebagai kreativitas masyarakat Sunda. Jika kita menelisik lebih jauh, tak sedikit makanan di Tatar Jawa Barat disebut dengan cara menyingkat namanya. Cilok yang artinya aci dicolok, cireng aci digoreng, basreng bakso goreng, gehu toge di dalam tahu, sampai comro singkatan dari oncom di jero yang artinya oncom di dalam. Jadi itu kreativitas yang lahir dari rakyat. Itu namanya pemikiran rakyat bawah ya, rakyat besar deh. Dia punya ide-ide yang bagus sehingga itu menjadi mengerucut dan populer. Akhirnya para pelaku kuliner berlomba membuat batagor A, batagor B, batagor C, cilok A, cilok B, cilok C gitu. Tapi intinya itu makanan rakyat, Mbak. Sensasi kenyal dalam aci dan turunannya agaknya membuat orang menggemari jajanan berbahan tapioka ini. Tekstur menggemaskan tersebut dipengaruhi oleh kandungan amilopektin dalam tapioka yang mencapai 77 hingga 80%. Semakin tinggi kandungan amilopektin, semakin kenyal dan lengket tekstur yang dihasilkan. Jadi, sudah siap menyantap bakso aci Anda?